Saat dilakukan ruqyah, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Cerita horor kali ini berjudul Lawang Telu, yang artinya 3 pintu dalam bahasa Indonesia. Cerita ini bersumber dari thread Twitter @siskanoviwe. Akun yang bernama Cerita Siska ini mengangkat dari kisah seorang wanita berinisial F yang disebutnya sebagai Mbak F di cerita ini. Mbak F menceritakan tentang pengalamannya yang mana setiap tahun anggota keluarganya sakit secara bergantian. Sakit itu diikuti dengan hal-hal yang aneh, seperti melihat setan, rumah menjadi gak nyaman ditinggalin, dan juga hawa terasa sangat aneh sekali. Yang menjadi pertanyaan Mbak F, mengapa hal-hal itu dia alami dari dia kecil sampai saat ini? Baru-baru ini dia curiga, kenapa setiap tahun pasti ada keluarganya yang sakit. Yang paling parah, sang adik pernah kesurupan dan berkata, "Iki panggonku, metuakon tekan kene." Yang artinya, ini adalah tempatku, pergilah kalian dari sini. Dan ternyata Mbak F ini baru menyadari kalau ada yang gak beres dengan rumahnya setelah dia curhat ke salah satu teman kerjanya yang kemudian menyarankan kalau misalkan dia harus tanya ke seorang ustadz biar lebih jelas sebenarnya apa yang terjadi di keluarga mereka dan rumah mereka. Lalu dicarikanlah seorang ustadz yang bisa ruqyah rumah. Tapi setelah diketahui dulu bahwa emang rumah ini perlu diruqyah, akhirnya saran dari temannya itu disampaikan kepada keluarga. Namun, sang adik keberatan jika dilakukan ruqyah di rumahnya. Tanpa menunggu persetujuan dari sang adik, Mbak F mendatangkan sang ustadz untuk melihat rumahnya. Saat dilihat, memang ada sedikit gangguan dan kata mereka, rumah tersebut sudah dihuni banyak setan. Saat dilakukan ruqyah, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang meruqyah rumahnya itu berdiri di beberapa sudut yang mana ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tangga. Setelah selesai diruqyah, sang adik langsung pingsan. Mbak F mengira semua selesai setelah proses ruqyah tersebut. Memang benar, sebulan setelah rumah diruqyah tidak terjadi apapun. Mbak F dan keluarga juga sudah mengira semua ini selesai. Ternyata setelah sebulan berlalu, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Sering terlihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka di tengah malam. Anehnya, ketika muncul penampakan adiknya ini, jadi anak yang berbeda. Mukanya sedikit pucat, tapi dia kondisinya sehat dan gak sakit. Pernah suatu malam, terdengar suara gaduh di dapur. Semua orang mendengar dan terbangun. Menurut cerita Mbak F, piring, sendok, dan gelas pada berjatuhan sendiri dari rak. Semua ketakutan dan juga merinding dengan yang dilihat, kecuali sang adik. Adiknya ini malah ketawa tanpa henti. Sang adik bilang, "Udah, kalian gak usah takut. Itu teman-teman baru aku yang baru datang." Semua yang mendengar perkataan sang adik ya kaget dong dan juga panik. Teman yang mana yang dimaksud? Karena tidak ada orang lain selain mereka di sana. Karena dirasa ada yang gak beres, akhirnya Mbak F kembali lagi ke ustadz yang membantu kemarin. Mintalah solusi, apakah harus diruqyah lagi atau tidak rumahnya. Mereka tidak segera memberi jawaban. Namun ternyata sang ustadz ingin meminta saran kepada sang guru tentang masalah ini. Kenapa setelah diruqyah kok masih ada gangguan? Nah, Mbak F ini dengan sabar menunggu
karena rumah dari sang usil ini berada jauh dan ada di pelosok desa. Jadi, perlu menunggu beberapa hari untuk bisa menemukan solusi. Setelah 2 minggu, kembalilah sang ustadz dan menemui Mbak F. Sang ustadz membawa pesan dari sang guru. Omah iki kudu genah jagae. Ojo sampe omah iku buka kalung mayit. Ora ilok. Kalung mayit iku isine sirah weteng karo sikil. Lah, omah lah isine kalung mayit kudu diperhatekno. Lawang ngarep, lawang tengah, karo pawon ora oleh lurus, kudu dirobah. Yang artinya rumah itu harus benar tiangnya. Jangan sampai rumah itu membuka kalung mayat. Nggak baik. Kalung mayat itu isinya kepala, perut, dan kaki. Kalau rumah isinya kalung mayat, harus diperhatikan. Pintu depan, pintu tengah, dan pintu dapur tidak boleh lurus, harus dirubah. Memang, percaya tidak percaya, rumah Mbak F itu letaknya kalung mayit. Jadi dari pintu depan, lurus kelihatan sampai dapur. Tapi apakah alasan seperti itu masuk akal? Hal seperti ini baru terdengar di telinganya, seperti tahayul yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Namun, orang tua Mbak F mau merenov kembali agar pintu tidak terlihat sejajar lagi. Apa salahnya jika hal itu dicoba? Mungkin semisal setelah selesai dan masih tetap keadaannya, maka boleh kita menganggap ini semua tahayul. Dengan senang hati mereka segera merenovasi pintu rumahnya. Selama merenovasi pintu, mereka sampai ganti tukang 6 kali. Tukang yang merenovasi rumah mereka selalu didatangi dan dihantui oleh sosok makhluk yang tinggi besar. Dan setelah bermimpi mereka jatuh sakit. Hingga sampai pengerjaan terakhir, tukang memaksa menahan ketakutan agar cepat selesai. Ternyata setelah pintu dirubah, mereka melihat keadaan selama seminggu ke depan, apakah masih sama atau tidak. Dan sampai saat ini tidak ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Namun, perasaan antara percaya dan tidak percaya dengan mitos lawang teluh masih menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Menurutmu, apakah cerita ini benar-benar menjadi kenyataan di kehidupan kalian? Atau memang hanya sebatas mitos?